Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru ya, semangat belajar. Pak Guru yakin kalian tetap semangat ya dalam menuntut ilmu ya, demi meraih cita-cita, dan kalian adalah para penerus bangsa ini. Di pundak kalianlah nasib bangsa ini akan ditentukan. Pak Guru yakin kalian adalah orang-orang yang berakhlak mulia dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Kita sampai kepada topik inti ya, dalam topik indahnya saling menghormati. Langsung saja. Kira-kira surat apakah dalam Al-Quran yang menjelaskan atau yang memerintahkan kepada kita untuk saling menghormati dalam perbedaan? Ada yang tahu? Ya betul ya, surat Al-Kafirun ya. Sudah sama-sama kita simak ya, kita baca ya pada sebelum yang sekarang ya. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109, memiliki 6 ayat. Seperti surat-surat yang lain, biasanya ada riwayat turunnya surat atau ayat. Bagaimana cerita atau riwayat asbabun nuzul ya, sebab turunnya surat Al-Kafirun ya, disebutkan ketika itu ada 4 orang kafir di Mekah ya, hanya 4 orang ya, enggak banyak, 4 orang itu datang kepada Nabi untuk mengajak kompromi, atau istilahnya Nabi gitu ya, wahai Nabi, mau nggak Anda menyembah sesembahan kami gitu, kata 4 orang itu ya. Nah, maka turunlah ayat surat Al-Kafirun ini, lalu menjelaskan bahwa tidak mungkin demikian, tidak mungkin Nabi menyembah sesembahan mereka yang 4 orang itu yang disebutkan dalam surat Al-Kafirun, yaitu ya ayyuhal kafirun ya. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. Sebetulnya ada catatan ya, kita ini memanggil orang yang di luar Islam itu bukan dengan sebutan kafir ya, tapi non muslim. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa dalam surat ini disebutkan orang-orang kafir? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam YouTube Shihab dan Shihab, dijelaskan bahwa sebutan al-kafirun ini hanya untuk 4 orang itu yang datang kepada Nabi, yang meminta Nabi untuk menyembah sesembahan mereka selama sebulan, nanti mereka akan menyembah Allah, suruh bergantian begitu. Nah, jelas itu tidak mungkin, Nabi tidak mungkin berbuat demikian. Jadi sebutan Al-Kafirun itu yaitu untuk 4 orang tadi itu ya. Dan kita sebaiknya tidak menyebutkan kafir kepada orang yang di luar Islam, tapi sebutlah dengan sebutan yang baik ya, non muslim, seperti yang diajarkan oleh Nabi ya. Nah, itu sekilas ya tentang sejarah turunnya asbabun nuzul. Jadi 4 orang ya, 4 orang kafir ya yang disebutkan di situ. Nah, apa pesan dari surat Al-Kafirun? Yang pertama ya, kita lihat dari ayat-ayat yang pertama ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian pun demikian tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi tidak mungkin mencampur adukan ajaran ya. Seperti yang dipinta oleh 4 orang tadi itu ya, yang datang kepada Nabi untuk meminta bergantian menyembah sesembahan mereka, lalu mereka akan menyembah Allah. Nah, ini satu, tidak mungkin. Jadi kita harus melaksanakan ajaran agama Islam dengan konsisten, dengan istiqomah, harus lurus istiqomah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah ya. Jadi tidak boleh mencampur adukan. Nah, lalu di mana pesan toleransi yang ada dalam surat Al-Kafirun atau saling menghormati? Nah, ada dalam ayat ke-6 atau ayat yang terakhir yang berbunyi, hafal ya ayatnya? Iya, betul ya.
lakum dinukum waliyadin ya. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pesannya adalah kita harus saling menghormati. Silakan semuanya berhak menjalankan agamanya masing-masing. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi siapapun silakan berhak dimanapun di Indonesia, dimanapun ya, berhak menjalankan agamanya masing-masing tanpa rasa takut ya, tanpa rasa ada intimidasi ya, tanpa ada dikucilkan. Semuanya berhak menjalankan keyakinannya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang muslim harus memiliki sikap toleransi, menghormati perbedaan agama ya. Jangan sampai misalnya di sekolah ada yang beda agama dikucilkan, itu nggak boleh ya. Di masyarakat dimanapun nggak boleh. Kalau mereka butuh pertolongan kita harus menolong. Jangan karena beda agama kita tidak mau bersahabat atau berteman, nggak boleh ya. Sebaliknya kita harus menghormati, menolong, membantu, tetap berkawan, bersahabat. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan Nabi ya. Nabi tidak pernah menjelek-jelekan, tidak pernah menyakiti siapapun ya, kepada yang seagama ataupun yang beda agama ya. Kepada umatnya, apalagi kepada yang berbeda agama, Nabi selalu mencontohkan yang terbaik ya. Kita tahu Nabi pernah menjenguk anak orang Yahudi yang sakit. Nabi juga pernah menyuruh sahabat beliau untuk memberikan daging kepada orang atau tetangga yang berbeda agama, dan masih banyak contoh lagi yang lain ya. Jadi Nabi adalah contoh teladan yang sempurna dalam akhlak mulia, yaitu salah satunya yaitu toleransi. Kita pun sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti ajaran beliau. Salah satunya yaitu menghormati perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan agama. Kita, atau lebih tepatnya kalian, adalah generasi penerus bangsa ini. Pak Guru yakin kalian adalah orang-orang yang berakhlak mulia ya, yang senantiasa mengamalkan ajaran Rasulullah, salah satunya itu toleransi ya. Jadi pesannya adalah satu, kita harus taat kepada ajaran Allah dan Rasulullah, tidak boleh tidak boleh mencampur adukan ajaran. Dan yang kedua, kita harus menghormati perbedaan, termasuk perbedaan agama dan perbedaan yang lainnya. Misalnya di sekolah, di masyarakat ada perbedaan-perbedaan, misalkan beda hobi, beda kesukaan, beda pilihan ya. Dalam pemilihan umum misalnya, itu tidak boleh sampai bercerai-berai, tidak boleh sampai bermusuhan, harus tetap menjaga persatuan dan saling menghargai ya, saling menghormati. Tidak boleh ada yang menghina ya, memaksa, mengucilkan, tidak boleh. Karena perbedaan tidak boleh ya, kita harus saling menghormati. Itu pesan dari surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku, artinya menghormati, bebas, semuanya bebas, silakan. Saling menghormati, tidak boleh memaksa, tidak boleh menyakiti ya, apalagi sampai memerangi. Tidak boleh merasa benar. Maksudnya adalah sampai menyalahkan orang lain, mengkafir-kafirkan, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Kita harus sopan, harus hormat, menghormati, menghargai. Baik dengan lisan, dengan pikiran, dengan hati, apalagi tindakan, enggak boleh menyakiti ya. Tidak boleh menyakiti. Nah, dalam hal ini ada pepatah atau kata mutiara yang sangat bagus ya, yang kita sudah ketahui bersama dari Sayyidina Ali. Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan ya. Kita semua saudara, sesama umat manusia. Jagalah martabat kemanusiaan, peliharalah hak asasi manusia. Junjung tinggi nilai-nilai toleransi dan menghormati perbedaan. Terima kasih. Selamat buat kalian semua, para peserta didik yang luar biasa. Semangat berjuang dan semangat menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.